Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yao Tianyu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana Menara Xingyue bisa melakukan hal seperti itu. Jika ada, Balai Penegakan Hukum akan menghukum mereka sejak lama, dan Anda mengatakan bahwa Anda baru saja membeli halaman Akademi Suzaku Anda dengan paksa, dan terlebih lagi. Konyol, apakah Xingyue Lou memiliki permusuhan dengan Zukeyuan Anda? Saya melihat dengan jelas bahwa kalian berkolusi dengan Lu Ming untuk menjebak Xingyue Lou, ucap Yao Tianyu. Tidak, kami mengatakan yang sebenarnya. Beberapa murid Akademi Suzaku dengan cepat menjelaskan. Oke, Mulan melambaikan tangannya, lalu menatap Yao Tianyu, dan berkata demi kata, sekarang, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, saya tidak peduli siapa yang dipukul Lu Ming atau menghancurkan rumah siapa, saya tidak peduli. Jika saya mengatakan Lu Ming tidak bersalah, dia tidak bersalah, ucap Mulan. Jika saya mengatakan dia tidak bersalah, begitu kuat, begitu mendominasi, ini Mulan, sama sekali tidak masuk akal untuk menjadi kuat. Kamu, segera, wajah Yao Tianyu memerah, hampir menyebabkan luka dalam. Penatua Mulan, meskipun kamu adalah penatua Akademi Suzaku dan cucu dari Din Yan, kamu tidak bisa menggertak orang lain kan? Ada begitu banyak murid yang menonton di sini. Setelah menahan lama, Yao Tianyu akhirnya datang keluar seperti ini singkatnya. Aku hanya membuli orang lain. Ada apa? Jawab Mulan enteng. Kalimat ini membuat Yao Tianyu gemetar karena marah. Oke, dalam hal ini, saya akan melaporkan masalah ini kepada para tetua Balai Penegakan Hukum, ayo pergi, ucap Yao Tianyu. Mulan tiba, sangat kuat, Yao Tianyu tahu bahwa tidak mungkin menjatuhkan Lu Ming hari ini, jadi dia letakkan kalimat yang kejam, berbalik dan pergi. Siapa yang menyuruhmu pergi? Suara acuh tak acuh Mulan terdengar. Yao Tianyu berhenti, menatap Mulan, mengertakkan gigi, dan berkata, Tetua Mulan, apa lagi yang bisa Anda pesan, ucap Yao Tianyu. Biaya medis, 1 atau 2 juta tael, ucap Mulan melihat sekeliling pada Lu Ming, dan berkata perlahan. Biaya medis, 1 atau 2 juta tael. Di sekeliling, para penonton tercengang, dan beberapa dari mereka menggaruk telinga dengan keras, mengira mereka salah dengar. Bahkan Lu Ming sedikit bingung. Mulan benar-benar seperti singa. Benar saja, Yao Tianyu tidak tahan lagi, dan berteriak, biaya medis. Mulan, jangan pergi terlalu jauh, Lu Ming melukai begitu banyak dari kita. Aku bahkan tidak meminta biaya pengobatan darinya, tapi kamu masih meminta biaya pengobatan. Aku ingin biaya pengobatan, tidak mungkin. Biarkan aku memberitahumu, itu tidak mungkin, ucap Yao Tianyu. Mereka yang menyakiti dirinya sendiri, tulangnya patah satu persatu, ucap Mulan dingin. Terlalu kuat, terlalu mendominasi, dan tidak memberikan wajah apapun kepada Yao Tianyu, bukan karena dia tidak memberinya wajah, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Wajah Yao Tianyu sangat jelek hingga dia sekarat. Meskipun dia jenius dalam daftar perunggu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia hanya seorang murid tingkat perunggu. Jika dia bertarung dengan Mulan, dia pasti akan ditampar sampai mati. Wajahnya menjadi hijau dan pucat, jika dia menyerah hari ini dan membayar tagihan medis, itu akan sangat memalukan. Haha, keponakan Mulan, menurutku, biarkan saja masalah ini seperti ini. Pada saat ini, suara yang murah hati datang, dan sesosok tubuh turun dari langit. Ini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan jubah perak, dengan senyum ramah di wajahnya. Ini adalah sesepuh berjubah perak. Melihat lelaki tua ini, Yao Tianyu sangat gembira, dan berteriak, Penatua Ming, Anda harus menjadi tuan bagi murid-murid Anda, Penatua Mulan terlalu berlebihan, ucap Yao Tianyu. Penatua berjubah perak ini adalah milik King Long Yuan. Wajah Mulan juga tenggelam, dan dia berkata, Pak Tua Ming, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, ucap Mulan. Orang-orang di sekitar tercengang lagi, Mulan terlalu hebat bukan, memanggil jubah perak lebih tua dari orang tua. Tapi Tetua Ming tidak ada tanda-tanda marah sama sekali,
dan dia masih berkata sambil tersenyum, "Saya telah mendengar tentang masalah ini, sebab dan akibat, dan saya pikir ada kesalahpahaman besar tentang masalah ini. Menurut dugaan saya, kesalahannya semuanya ada di Menara Xingyue, jadi tentu saja saya harus campur tangan. Yang semuanya menyebabkan kepanikan ini adalah kesalahpahaman yang lengkap, karena orang-orang di kedua sisi terluka. Saya pikir tidak apa-apa untuk melepaskannya," ucap Penatua Ming. Hati Lu Ming bergetar, ini meninggalkan mobil untuk menyelamatkan pria tampan. Penatua Ming ini terlihat baik, tetapi sebenarnya dia licik. Serahkan semua tanggung jawab pada Xingyue Lou. Dengan cara ini, Yao Tianyu secara alami tidak harus menemani biaya pengobatan, dan Yao Tianyu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa kepada para tetua Balai Penegakan Hukum. Wajah Yao Tianyu menjadi suram dan dia tidak berbicara. Jika masalah ini benar-benar diselidiki, Xingyue Lou pasti tidak akan bisa menyembunyikan masalah pembelian paksa bahan oleh Xingyue Lou untuk murid baru Akademi Suzaku, jadi alangkah baiknya jika bisa didorong ke Xingyue Lou. Mata Mulan berkedip sedikit. Tetu Ming ini adalah Elder Yin Pao. Jika dia ingin melindungi Yao Tianyu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Oh, karena itu kesalahan Xingyue Lou, mereka harus dihukum berat. Jika tidak, para murid dari halaman keempat tidak akan diyakinkan, ucap Mulan. Mata Mulan berkilat, dan kemudian dia sedikit tersenyum. Tentu saja, gedung Xingyue pasti akan menghukum berat, dan semua materi juga akan dikembalikan sepenuhnya. Penatua Ming tersenyum tipis, lalu berkata kepada Yao Tianyu, "Tianyu, bawa murid-murid dari Aula Penegakan Hukum kembali untuk sembuh," ucap Penatua Ming. Iya, Yao Tianyu mengepalkan tinjunya, dan memerintahkan para murid yang tidak terluka untuk membantu mereka yang terluka, dan kembali untuk menyembuhkan luka mereka. Lu Ming. Setelah itu, Yao Tianyu menatap Lu Ming dengan mata yang sangat dingin, lalu berbalik dan pergi. "Yao Tianyu," Lu Ming tiba-tiba memanggil. Yao Tianyu berhenti, berbalik, dan menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming menatap Yao Tianyu dengan mata tajam, dan berkata, "Yao Tianyu, apa kemampuanmu untuk memanggil beberapa antek untuk menyerangku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan melawanku. Aku akan menantangmu sekarang, apakah kamu berani melawanku?" ucap Lu Ming. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba terdiam. Lu Ming benar-benar menantang Yao Tianyu, bagaimana ini mungkin? Apakah dia lawan Yao Tianyu? "Kamu ingin menantangku?" ucap Yao Tianyu bertanya balik. "Tidak buruk," ucap Lu Ming menjawab dengan tegas. Ada senyum mengejek di sudut mulut Yao Tianyu, dan dia berkata dengan nada menghina, "Lu Ming, saya adalah murid di daftar perunggu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang saya?" "Murid di daftar perunggu, sekarang, kamu tidak memenuhi syarat," ucap Yao Tianyu. Mata Yao Tianyu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Lu Ming menyipit. "Apakah kamu meremehkan untuk menerima tantanganku?" ucap Lu Ming mengepalkan tinjunya tanpa sadar. "Lu Ming, jangan terlalu memikirkannya. Ini adalah aturan dari Sekte Pedang Xuan Yuan, jika kamu ingin menantang seorang murid di daftar perunggu, kamu harus berada di daftar perunggu untuk memenuhi syarat. Jika tidak, kamu harus tidak berhak menantang," ucap Mulan. Mulan melihat ini, jelaskan pada Lu Ming. "Oh begitu," ucap Lu Ming berbisik. Tapi mata Yao Tianyu yang merendahkan dan menghina barusan melekat di benak Lu Ming. "Daftar perunggu, aku akan segera mencapainya, Yao Tianyu. Tunggu saja aku," ucap Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat dan tatapannya sangat tegas. "Lu Ming, kamu baik-baik saja? Lu Ming, apa kabar?" Pada saat ini, Feng Wu dan Hua Qi tiba dengan terengah-engah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.